Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rinaldi dengan nomor Stanbook F52120034, Prodi Sistem Informasi. Dalam memenuhi tugas mata kuliah pengantar sistem informasi, jadi saya membuat video pembahasan dengan topik yang pertama itu ada e-government, kedua startup business, ketiga IoT. Yang pertama e-government. Definisi e-government itu adalah merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau, dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas meningkat. Baiklah, jenis-jenis e-government. Yang pertama, e-government citizen atau e-government to customer yang disingkat G2C. Government to citizen atau customer adalah penyampaian informasi pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Yang kedua, e-government to employed atau bisa disingkat G2E. Tidak hanya kepada para masyarakat saja, e-government ini juga melayani lebih spesifik kepada para pegawai atau karyawan, tujuannya agar memberikan pelayanan dan kenyamanan terhadap pegawai dan karyawan. Beberapa layanan G2 ini antara lain ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga ada e-government to business. E-government ketiga ini itu sudah pasti berfokus kepada bisnis. Contohnya itu ada pajak perseroan, pengurusan pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintahan, hak paten merek dagang, izin usaha, dan sebagainya. Yang keempat ada e-government to go e-government, yaitu bisa disingkat G2G. Terakhir ini, model ini yang terakhir adalah e-government to government, komunikasi dan pertukaran informasi yang dilakukan antara departemen atau lembaga pemerintahan suatu sama lainnya. Baiklah, adapun kelebihan e-government ini, satu, untuk memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah kepada semua pihak yang membutuhkan hubungan dengan pemerintahan. Dengan adanya e-government diharapkan pelayanan bisa lebih efektif dan efisien. Dua, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas para penyelenggara negara dalam rangka menerapkan pemerintahan yang bersih, bebas, dan tidak pidana korupsi dan tindakan sejenisnya. Tiga, mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan untuk pengurusan berbagai hal yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Kekurangan e-government ini ada pun, satu, budaya berbagi informasi dalam pemerintahan masih jarang. Banyak para oknum yang memanfaatkan kesempatan dengan mempersulit dalam mendapatkan informasi tersebut. Dua, budaya mendokumentasikan belum lazim dilakukan oleh aparat pemerintahan. Padahal untuk zaman serba online sekarang ini, semua dokumentasi sudah berbentuk digital, bukan lagi bentuk fisik yang memakan banyak ruang. Tiga, masih mahalnya biaya untuk membangun infrastruktur online. Baiklah, materi yang kedua, startup business.
Definisinya, startup adalah struktur bisnis yang dimulai untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan produk atau jasa layanan. Startup kini diartikan sebagai usaha rintisan yang bergerak di bidang inovasi teknologi. Biasanya, startup ini didirikan oleh pemuda atau remaja. Startup sendiri hadir untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Solusi yang ditawarkan oleh startup ini biasanya merupakan inovasi teknologi yang berupa aplikasi atau website dan produk digital yang lainnya. Adapun sejarah singkat startup bisnis ini, sejarah awalnya berdiri startup yang berkaitan dengan inovasi teknologi terjadi pada akhir tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an. Saat itu terjadi fenomena yang bernama bubble.com. Apakah yang dimaksud dengan fenomena bubble.com ini? Pada akhir 90-an, internet mulai banyak digunakan di berbagai belahan dunia, terutama di negara yang maju. Karena hal itulah, perusahaan yang sudah ada beramai-ramai membuat situs web milik mereka sendiri. Rata-rata situs web yang dibuat saat itu menggunakan domain.com. Karena semakin banyaknya website perusahaan yang berdomain.com, maka fenomena ini disebut dengan bubble.com. Sejak terjadinya fenomena bubble.com tersebut, mulai banyak bermunculan bisnis baru yang bergerak di bidang teknologi. Bisnis untuk usaha baru tersebut kemudian diberikan istilah startup. Tidak semua perusahaan yang baru berdiri atau sedang merintis disebut sebagai startup. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan hingga bisa disebut sebagai startup. Baiklah, ini klasifikasi startup bisnisnya. Yang paling bawah bisa disebut dengan Cockroach, ya pada itu gambar kecoa ya. Perusahaan rintisan awal dengan evaluasi masih kecil tapi tahan banting ya, masih mengeluarkan banyak modal, masih butuh dana gitu, tapi ini tahan banting, dia pantang menyerah ya, paling bawahnya ya. Kemudian tingkat selanjutnya itu Pioneers, valuasinya menembus 10 juta US dollar. Tingkatan selanjutnya ada Ceterius, valuasi menembus 100 juta US dollar. Tingkat selanjutnya ada Unicron, memiliki valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Kemudian di tingkat selanjutnya ada Decron, nilainya lebih dari 10 miliar US dollar. Dan yang paling tinggi Highcron, itu nilainya lebih dari 100 miliar US dollar. Perusahaan Unicron, Januari 2019, ada lebih 300 Unicron di seluruh dunia. Saat ini ada 7 Unicron asal Asia Tenggara. 4 diantaranya di Indonesia, yaitu Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. 2019, Menkominfo Rudiantara menargetkan ada satu lagi startup Unicron dan ada 2 potensi startup yang menjadi Decron. Baiklah, ini saya mengambil satu contoh startup bisnis, yaitu Traveloka. Traveloka ini perusahaan travel terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan berbagai kebutuhan perjalanan dalam satu platform. Memungkinkan Anda untuk menciptakan momen bersama orang-orang kekasih. Mereka menawarkan tiket pesawat, hotel, tiket kereta, paket pesawat tambah hotel,
Aktivitas dan kreasi. Produk-produk konektivitas, transportasi bandara, bus, dan rental mobil. Pendirinya itu Ferry Unardi. Baiklah, pada materi yang terakhir, IoT atau bisa kepanjangannya Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh ahli yang bernama Kevin Ashton pada tahun 1999. Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Things memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data dan mengirimkan ke internet. Ada 3 elemen utama Internet of Things. 1. Perangkat koneksi ke jaringan internet. 2. Cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi dan database. Yang ketiga, barang fisik yang dilengkapi modul IoT. Gateway, itu ada gateway dan sensornya. Oke, cara kerja Internet of Things. Cara kerja Internet of Things itu seperti apa ya? Sebenarnya IoT itu bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa tercampur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Jadi internet di sini menjadi hubungan antara kedua interaksi mesin tersebut. Maaf, bisa ulang. Jadi tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Jadi internet di sini menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin tersebut. Lalu di mana campur tangan manusia? Manusia dalam IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin masing-masing. Saya ulang lagi. Manusia dalam IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Kemudian apa manfaat Internet of Things? Manfaatnya, pekerjaan yang kita lakukan lebih mudah, cepat, dan efisien. 2. Kita dapat mendeteksi penggunaan dimanapun berada. Contohnya, sederhananya, kita tidak perlu lagi mengecek bahan-bahan makanan yang ada di dalam kulkas, karena di kulkas sudah ada sensor atau modul IoT yang memberikan kita melalui SMS ke smartphone bahwa ada bahan makanan yang habis, atau mungkin ada yang kadaluarsa, atau mungkin suhu temperatur yang mau diturunkan, itu otomatis terhubung ke smartphone kita. Selanjutnya ada pun kekurangan Internet of Things tersebut. Dari segi keamanan, IoT menciptakan ekosistem perangkat yang terhubung secara konstan yang berkomunikasi melalui jaringan. Sistem ini menawarkan sedikit kontrol meski ada tindakan pengamanan. Ini membuat penggunaan terpapar berbagai jenis penyerangan. Dari segi privasi, kecanggihan IoT menyediakan data pribadi yang substansial secara ekstrim tanpa partisipasi aktif pengguna. Kemudian dari segi kompleksitas, beberapa menemukan sistem IoT rumit dalam hal desain, penyebaran, dan pemeliharaan, mengingat penggunaan beberapa teknologi dan perangkat teknologi baru yang memungkinkan.
Dari segi fleksibilitas, banyak yang peduli dengan fleksibilitas sistem EIT agar mudah berinteraksi dengan yang lain. Mereka khawatir menemukan diri mereka dengan beberapa sistem yang bertentangan atau terkunci. Baiklah, sekian dari video pembahasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.